Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita teruskan judul baru, yaitu orang yang paling dibenci oleh Allah. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Abdul rijali ila Allahil aladul khasi. Riwayatkan oleh Muslim. Orang yang paling dibenci Allah adalah orang yang sangat memusuhi lagi menentang. Kosakata Abghadul rijali ila Allahi, orang yang paling dibenci oleh Allah, maksudnya manusia yang paling berhak banyak mendapatkan kemurkaan dan kebencian dari Allah. Al-aladu adalah orang yang sangat memusuhi. Kata sifat yang diambil dari kata al-adadu, yang berarti orang yang sangat memusuhi. Al-khasimu lagi menentang, maksudnya orang yang sangat keras penentangannya. Ungkapan penulis Ibnu Hajar pada hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim adalah kesalahan, sebab hadis ini adalah muttafaq alaih. Al-Bukhari meriwayatkannya di dalam kitab At-Tafsir dan kitab Al-Ahkam, dan sudah diriwayatkan sebelumnya pada pembahasan hadis ke-18, yaitu larangan berdebat kecuali dengan cara yang baik. Yang di sana saya telah membawakan lafaz hadis ini dan juga telah menguraikan hal-hal yang berkaitan dengannya. Faedah hadis: 1. Keras dalam permusuhan tidak termasuk sifat kesempurnaan orang-orang mukmin. 2. Permusuhan yang sangat keras itu dapat mengakibatkan kemurkaan dan kebencian Allah. Satu lagi, kita baru, yaitu yang kemarin itu akhlak buruk. Sekarang anjuran berakhlak mulia. Sampai selesai anjuran berakhlak mulia. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Terjemahan ini karena panjang, dari muttafaq alaih, artinya berpegang teguhlah kalian dengan kejujuran, karena sesungguhnya kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Dan selama seorang itu selalu jujur dan berusaha keras untuk jujur, hingga akhirnya dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai orang yang jujur. Dan jauhilah sikap dusta, karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kekejian, dan sesungguhnya kekejian itu menunjukkan kepada neraka. Dan selama seorang itu selalu berdusta dan berusaha keras untuk berdusta, hingga akhirnya dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Berpegang teguhlah kalian dengan kejujuran, maksudnya konsisten kalian dalam kejujuran dan antusias untuk berperilaku jujur. Kejujuran itu menunjukkan kepada kebaikan, maksudnya menggiring kepada kebaikan dan memberikan petunjuk untuk keberuntungan.
Dan sesungguhnya kebaikan itu menunjukkan kepada surga. Maksudnya sesungguhnya kebaikan itu mengantarkan pelakunya masuk surga. Dan selama seseorang itu selalu jujur dan berusaha untuk jujur, maksudnya dan selama seseorang terus berantusias untuk menyesuaikan perkataannya dengan realitas dan bersungguh-sungguh untuk menetapi kejujuran dan menjadikannya sebagai karakter, sudah mendarah daging, hingga akhirnya dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai orang jujur. Maksudnya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan termasuk orang-orang yang sidik di sisinya. Dan jauhilah sikap dusta, maksudnya waspadalah dusta dan berusaha keras untuk menghindarkan diri bersifat dusta. Karena sesungguhnya dusta itu menunjukkan kepada kekejian. Maksudnya karena sesungguhnya dusta itu menyeret kepada sikap dan tidak patuh kepada Allah. Dan sesungguhnya kekejian itu menunjukkan kepada neraka. Maksudnya sesungguhnya tidak patuh kepada Allah itu menggiring pelakunya masuk neraka jahim. Dan seorang itu selalu berdusta dan berusaha keras untuk dusta. Maksudnya selama seseorang terus berdusta dan membiasakan diri dalam berdusta, hingga akhirnya dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang pendusta. Maksudnya hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikannya termasuk ke dalam kelompok pendusta yang berhak menerima murka Allah. Di dalam hadis yang lain, Muslim meriwayatkan dari Jalur Mansur bin Abu Wa'il dari Abdullah bin Mas'ud dan Nafa. Dia berkata Rasulullah SAW bersabda, yang artinya bagaimana? Sesungguhnya jujur itu kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu mengiring ke surga. Dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar berusaha keras untuk jujur, hingga akhirnya dia pun ditetapkan di sisi Allah sebagai seorang jujur. Dan sesungguhnya dusta itu kekejian, dan sesungguhnya kekejian itu menyeret ke neraka. Dan sesungguhnya seorang hamba benar-benar berusaha keras untuk berdusta, hingga akhirnya dia pun ditetapkan sebagai seorang pendusta. Faedah hadis 1. Berusaha keras untuk jujur dan menjaga sifat jujur. 2. Peringatan dari dusta dan berusaha keras untuk menjauhinya dan berupaya untuk tidak menjadikannya sebagai karakter. 3. Isyarat bahwa akhlak yang mulia itu bisa dicapai dengan usaha keras. 4. Demikian pula akhlak buruk dapat dicapai dengan usaha. 5. Sesungguhnya akhlak yang mulia dapat mengantarkan ke surga. Dan 6. Sesungguhnya akhlak yang buruk dapat menggiring ke neraka. Dan satu lagi dari Abu Hurairah, iyyakum wadzanna fa inna dzanna aghlabul hadisi. Jauhlah bersangka tanpa bukti, karena sesungguhnya prasangka itu merupakan pembicaraan yang paling dusta. Pada hadis, tidak menuduh orang lain melakukan keburukan termasuk akhlak yang mulia. Tidak menuduh orang lain melakukan keburukan termasuk akhlak yang mulia. Nah, cukup sekian dulu pembicaraan hadis. Bab baru yaitu aturan berakhlak mulia. Insyaallah besok kita teruskan dengan hindarilah duduk-duduk di jalan-jalan. Kita akhiri dengan membaca alhamdulillah dan doa pada hadis.